Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini memenuhi undangan kami. Seperti tadi dikasih tahu oleh Ibu Ketua dan juga Pak Sekjen, kita di sini ingin meluruskan, ya, yang pasti juga ingin meluruskan. Tadi sudah dikatakan bahwa kami dari Perhati sudah mendapatkan kuasa resmi ya dari Saudara Aib. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengajak teman-teman semua mungkin yang selama ini tidak terpikir ke arah sana. Selama ini kan pemberitaan itu timpang ya, baik dengan saksi Aib ini, baik dengan saksi juga Pak Itu Rudiana. Semua medsos kita ini sampai kemarin mungkin ada yang melihat juga, kita dibilang kelompok perkosa, korban dari saka lah segala macam. Sekarang saya ingin menanya ke teman-teman, tujuan hukum itu sebenarnya apa sih? Diadakannya peradilan buat mengungkap suatu kejahatan itu apa? Kan ada 3 tujuan itu. Pertama, ya keadilan buat para korban, kemudian adanya kepastian hukum dan adanya kemanfaatan. Jadi kita tidak perlu berasumsi, tidak perlu mengarahkan. Jangan mentang-mentang selama ini yang didahulukan itu adalah berita-berita mengenai hal-hal yang memojokkan klien kami, baik itu Rudiana maupun Saudara Aib. Jadi kalau kita berasumsi, contoh satu air mineral, mereknya paling dulu apa? Aqua kan? Kalau sekarang kita ke rumah makan manapun orang pasti, saya mau minum Aqua. Padahal merek itu berbeda-beda, ada mineral, ada pit, ada Cleo gitu. Nah, jadi kita ingin meluruskan terkait dengan kesaksian. Bung Dede, Saudara Dede udah mencabut kesaksian. Tapi itu bukan berarti semua itu terus itu digiring bahwa itu ternyata semuanya itu tidak benar. Karena itu kan udah melalui pengujian. Di 242 itu kan udah dijelaskan kalau misalnya orang ini memberikan keterangan palsu, itu kan bisa di-cut saat persidangan. Karena hubungannya itu di 174. Apa itu 174? Hakim bisa melihat kalau misalnya ini keterangan tidak benar. Berarti terdakwa pun bisa intervensi melalui kuasanya. Ini tidak benar. Berarti saya menginginkan orang yang memberi keterangan yang tidak benar itu untuk bisa ditahan juga gitu. Karena kan ada sanksinya kan kalau memberikan keterangan palsu seperti itu. Nah, sama hanya dengan pencabutan itu, klien kami Saudara Aib tetap dengan keterangannya sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam BAP, baik itu di putusan nomor 4, di putusan nomor 3, dan di putusan nomor 1. Itu tidak ada berubah. Nah, bahwa yang dia berikan keterangan pada tanggal 31 Agustus 2016 itu saat bertemu dengan klien kami juga, saksi yang saat itu ada juga BAP-nya di putusan ya, di salinan putusan. Nah, dia mengatakan dia melihat kejadian itu, dan waktu itu Dede juga mengatakan hal yang sama, dan sampai dia sempat menyatakan motornya warna ini biru telur asin, ada mereknya, dia menyebutkan sesuai dengan DBAP ini, kalau saya bacakan panjang sekali ya. Disesuai dengan putusan. Nah, itu semua sudah ada tertera di sini gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya ada salah satu mencabut, itu kan bukan berarti habis itu tuh berakhir tuh dagelan semua. Sekarang siapa yang terlibat di sini kan banyak. Dari Pisum juga yang mendukung. Jadi semua fakta yuridis itu punya korelasi, punya hubungan satu dengan lain. Nggak mungkin majelis memutuskan kalau misalnya tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak perlu berasumsi, asumsi ke sana, asumsi ke sini. Kayak misalnya ini netizen kan perkataannya seperti ini. Mereka membaca. Memang mereka tahu proses hukumnya dari awal seperti itu. Nah, kalaupun ada kejanggalan bukan berarti semua itu lantas kebohongan. Itu yang kami, jadi kami dari Perhati tetap sebagaimana yang disampaikan juga oleh Saudara ya, apalagi tadi seperti yang disampaikan Bu Ketua. Di situ ada intimidasi, maksudnya apa? Kalau misalnya tidak takut Aib mengungkapkan yang sebenarnya, kembali mengungkapkan yang sebenarnya, kenapa ayahnya harus disandra? Itu kan pertanyaan buat kita gitu loh. Kenapa sih selama ini selalu tidak ada yang memikirkan ke arah sana? Tidak ada yang memikirkan ke arah tekanan terhadap korban. Selalu yang orang tidak bersalah. Pertanyaannya lagi, saat kejadian itu di
salinan putusan juga disebutkan. Mereka itu kan pada mabok. Nah sekarang pertanyaan, maaf ya, ini maaf, saya mohon maaf. Kalau misalnya melakukan perbuatan mabok itu kan sudah mengganggu ketertiban umum kan, itu bisa disebut orang baik nggak? Gitu loh. Jadi saya bukan mengatakan bahwa mereka itu bukan orang baik, gitu loh. Tetapi kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu. Nah jadi itu perlu diberikan pertimbangan juga. Jadi jangan sampai ini jadi bias karena adanya, kita sih tidak menuduh siapapun ya, betul, kita tidak menuduh siapapun, tetapi tolong segala sesuatunya kita kembalikan ke konteksnya. Bagaimana sih prosedur hukum itu? Kita tidak mengikuti, maksudnya kita tidak intervensi kepada penyidik, kita tidak bisa intervensi kepada pengadilan, kita tidak intervensi kepada dokter-dokter yang saat itu memisum. Dan kenapa kita punya keyakinan, terutama saya juga punya keyakinan, kenapa bahwa itu adalah karena kejadiannya itu, kalau misalnya, maaf, saya dulu waktu kecil, waktu remaja suka banget naik motor. Ini udah tergilas-gilas semua nih, bahkan udah sobek-sobek, udah dijahit-jahit. Kita tahu posisi kalau kita naik motor tuh jatuh seperti apa gitu. Kita udah tahu. Nah jadi hal-hal seperti itulah yang harusnya ada perimbangan gitu. Ya kita serahkan aja, kalau misalnya ada yang mencabut ya udah, tapi kita lakukan sesuai dengan prosedur hukum. Jangan saling hujat, jangan saling menjatuhkan dengan cara-cara kotor. Itu yang tidak ini. Jadi sampai kapanpun kami tetap meyakini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Dan kami tetap berpegang dengan klaim kami yang mengatakan pada saat tanggal 31 itu saudara Aib itu ketemu dengan itu Rudiana. Nah, beliau waktu itu kan dari tanggal 27 kejadian itu, kemudian dimakamkan 28, beliau masih penasaran kan, ini kenapa sih, benar gak sih anak saya ini meninggal karena ini. Nah dari dasar itu pada tanggal 31 beliau mendatangi berjalan di dekat SMP 11 itu dan ketemu dengan pihak saksi Dede dan Ai. Jadi demikian yang sementara ya bisa kita sampaikan, bahwa mau dicabut saudara Dede pun kesaksian itu masih ada kesaksian lain yang saling berhubungan. Nah sekarang tugas kita semua, tugas para penegak hukum untuk mencari kebenaran hakiki. Jangan hanya terpaku pada suatu pemikiran yang sudah diolah untuk bisa menggiring opini publik. Kita fokus aja pada masalah hukum dan prosedur hukumnya seperti apa. Demikian ya teman-teman. Yeah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.